This is Radio Australia. Salam, selamat berjumpa dari saya Nuim Khayat dan produser Dian Lesung Pipit Islamiati pada hari Kamis 16 Februari 2012. Dalam edisi ini, setelah tinjauan hari ini pojok kota, pekan versi Australia. Narasumber menarik juga sudah kami mintakan kebersamaannya untuk membicarakan soal-soal yang dapat dikatakan erat pertaliannya dengan kesejahteraan kita. Semoga mereka bisa hadir, kalau tidak bukan satu jalan ke Roma. Kemudian media mancanegara menyoroti apa yang dikatakan orang tentang ini dan itu, tentang siapa dan si anu, di mana dan kapan. Keadaan sehari-hari di Australia juga akan kami soroti dalam Aus Today. Australia menyediakan, paling tidak di negara bagian Victoria, petugas-petugas pengawal khusus untuk penumpang kereta api. Setelah itu ada pula sekapur sirih, warta berita kedua, dan pelajaran bahasa Inggris untuk studi di Australia. Pokoknya lengkap selengkap-lengkapnya dan cuma-cuma, tanpa pungutan, sukarela maupun dengan tekanan. Karenanya santai-santai sajalah dan nikmati sajian Radio Australia di pagi hari yang semoga berbahagia ini. Senang kawan-kawanku. Kudaku lari gagah berani. Ayo lari, hai kudaku lari. Rasa hatiku senang kawan-kawanku ria. This is Radio Australia. Terima kasih atas kebersamaan saudara dengan Radio Australia. Beberapa SMS pesan singkat telah kami terima. Misalnya dari Bapak M. Nuklir yang mengatakan terima kasih Rasi, souvenirnya tanda matanya telah diterima oleh Ibu siang tadi katanya. Alhamdulillah. Rasi di Nganjuk sip. Ini kata pendengar dari Nganjuk yaitu Saudara Bintang. Rasi di Nganjuk sip. Capek dan gregetan lihat Mbak Anggi. Masa cuma jawab tidak tahu, tidak pernah, tidak ingat, belagu dan tampak berkelit katanya. Ini juga nanti akan dibicarakan tentang Mbak Anggi ini yang kabarnya akan dipindahkan ke Komisi Urusan Agama di DPR. Karena dianggap di Komisi 3 itu tidak cocok katanya. Lalu saudara menganggap apa sih? Ada yang gregetan, ada yang gemes, ada yang geram, ada yang barangkali simpati. Apa pandangan saudara tentang Angelina Sondag? Selamat pagi Rasi, salam Banise katanya dari Chaken di Wai Ambon. Cuaca pagi cerah di Ambon. Gimana di Melbourne? Ya, ini akan panas hari ini sampai 33 derajat barangkali. Saya kurang suka kalau terlalu panas, apalagi di malam hari. Selamat pagi Rasi, cuaca di kota Sorong turun hujan sedang, penerimaan Rasi jelas dan jernih. Demikian Fridson Manobi. Terima kasih Saudara Fridson. Selamat pagi Rasi, dari Pak Max di Edera, Papua. Rasi jernih dengan suaranya Mbak Yuni.
dan rekan-rekannya, termasuk saya, rekan Mbak Yuni. Kemudian selamat pagi Rasi, setuju FPI Front Pembela Islam dibubarkan karena telah sering membuat onar dan kekerasan dan tidak sesuai dengan Pancasila. Andi Pisesa di Kediri. Kemudian pendengar, tidak semua orang, ini Saudara Tabrani ini barangkali perlu didengarkan, dicamkan dengan saksama oleh ibu produser. Tidak semua orang memiliki lesung pipit. Untuk itu sangat bersyukurlah karena telah mempunyai kesan tersendiri dan pemanis. Orangnya sudah manis menjadi tambah manis. Kata tidak pantas mengingat Indonesia kaya akan sumber energi, mengingat bahayanya lebih besar dari untungnya. Ini Saudara Tabrani mengomentari tentang laporan dari Ifah Nur Arifah mengenai pembuangan limbah beracun atau yang disebutkan B3, bahan berbahaya dan beracun dari Belanda dan Inggris di Indonesia. Bang Nuim, kata Rufinus di Samarinda, selamat pagi. Apakah Radio Australia masih siaran kalau sore? Kalau masih, mulai jam berapa siarannya? Oh, saudara, coba dengarkan siaran kami yang jam 11 siang. Cukup menarik. Kalau di akhir pekan misalnya ada acara-acara pelajaran bahasa Inggris yang disiarkan pukul 11, pukul 12, pukul 7 pagi, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pokoknya ramailah. Saudara buka situs web Radio Australia, saudara akan mendapatkan segala keterangan yang diinginkan mengenai Radio Australia. Dan beritahu kepada kawan-kawan, Radio Australia masih mengudara melalui gelombang pendek dan acara-acaranya cukup menarik. Kemudian Bang Joy mengatakan, selamat pagi Rasi, kami terima baik di Boven Digul. Bang Nuim, kok kemarin NG menyangkal semua yang tertuang di BAP itu kan artinya hasil pemeriksaan ya, berkas pemeriksaan ketika dihadirkan sebagai saksi Nasarudin. NG, kalau pencuri ngaku tak perlulah ada Polri dan jaksa. Ini kata Bang Joy. Jadi rupanya banyak juga yang menyaksikan di televisi tentang pemeriksaan Angie atau Angelina Sondag di pengadilan Tipikor sehubungan dengan kasus Nazarudin. Radio Australia. Saudara masih bersama Radio Australia di Melbourne, dan jangan anggap kami ini melupakan seseorang. Kami tidak melupakan siapapun. Siaran kami ini diperuntukkan bagi semua, termasuk mereka yang punya masalah dengan hukum. Seperti misalnya Nunun Nurbaiti. Kami hibur saudara Nunun dan Nunun lainnya yang juga punya masalah hukum dengan lagu dari Bing Slamet ini. Ahai Nurlela sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi kendang ingin serta berlenggang. Hai Nurlela mendengar kalipso dengan bongo, ingin manari sajo, manari baduo, siapa yang suko. Nurlela memang cantik, siapa kena lirik, hati bak dijentri. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang sayang, rasaku di awan. Joget tari Melayu, Nurlela pun senang, mengayun kaki tari serampang. Ahai Nurlela, kalau dengar gitar, kling 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 klang. Tari apa tak pantang, Nurlela menentang, apa suka mambo, kalipso dan cha-cha-cha. Hai Nurlela. Sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi kendang ingin serta berlenggang. Hai Nurlela mendengar kalipso dengan bongo, ingin manari sajo, manari baduo, siapa yang suko. Nurlela memang cantik, siapa kena lirik, hati bak dijentri. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang sayang, rasaku di awan.
Joget tari Melayu, Nurlela pun senang mengayun kaki tari serampang. Ahai Nurlela, kalau dengar gitar kling 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 klang. Tari apa tak pantang, Nurlela menentang. Apa suka mambo, kalipso dan cha-cha-cha. Hai Nurlela. Nurlela itu dia, Bing. Selamat dengan suaranya yang empuk. Boleh mambu, boleh ca-ca-ca. Asal pokoknya jangan KKN. Kalau kuliah kerja nyata itu boleh. Tapi kalau KKN yang satu lagi, mohon dihindari ya, Nurlela. Dan juga tentunya Nurbaiti. Dan mereka yang senasib sepenanggungan seperti Nurbaiti. This is Radio Australia. Radio Australia di Melbourne kembali dengan acara Media Mancanegara. Acara yang memperkenalkan apa yang dikatakan oleh siapa dan di mana, lalu jika sesuai mengomentarinya. Dan dalam edisi ini, SBY masih nomor 1 di negara mukjizat. Boleh percaya, boleh tidak, Angelina Sondag akan digeser ke Komisi Agama DPR. Di Australia dilarang bunuh diri dan membantu orang lain bunuh diri. Di Indonesia tepatnya Gorontalo, bukan Gontoralo, Gorontalo. Gaji suami masuk ke rekening istri, ada tanda tanyanya. Dan setujukah saudara semua ini dan banyak lagi dalam acara Media Mancanegara. Jangan lupa semboyan hidup kita bersyukur dalam kejayaan, jangan sombong, jangan takabur, bersabar dalam cobaan, jangan lekas putus asa dan patah semangat. Langsung saja dari Jurnas, yaitu Jurnal Nasional yang sering disebut-sebut sebagai media yang dekat dengan Partai Demokrat, yang mengatakan, menurut pengamat, belum ada tokoh lain bisa tandingi SBY. Dikatakan, kendati Partai Demokrat tengah diterpa badai, namun popularitas Susilo Bambang Yudhoyono belum tertandingi oleh tokoh negarawan lainnya. Bahkan bila ia ikut bertarung, tidak boleh, Pak SBY sudah 2 masa jabatan. Di Indonesia tidak diperbolehkan lebih dari 2 masa jabatan, kecuali kalau ditukar, diubah di amandemen Undang-Undang Dasarnya. Betul kan? Saudara kan tahu, sementara media inilah.com, jadi kami memilih media-media yang barangkali jarang saudara baca, seperti Jurnas, Jurnal Nasional. Inilah.com mengatakan, menurut survei CSIS, Center for Strategic and International Studies, publik merindukan seorang Yusuf Kala. Publik masih merindukan seorang Yusuf Kala. Paling tidak dia pada kedudukan ketiga. Jadi inilah yang dikatakan oleh orang, dekat sama disayang, jauh sama dirindu. Tapi seperti dikatakan oleh Jurnas.com, Golkar ambisi buru 30% suara pemilu dalam 2014. Bisakah Golkar memperoleh 30%, hampir sepertiga? Dan sebagaimana dikatakan oleh Indopost, bahwa tahun ini menjadi titik start oleh Golkar. Dikatakan Partai Golkar makin siap menyongsong pemilu 2014. Tahun ini menjadi titik start partai ini untuk melakukan sosialisasi dan aktualisasi diri, entah apa maksudnya, kita tidak tahu. Menarik saudara, ada laporan dalam Tribun News yang mengatakan pertegas status Budiono dan Sri Mulyani. Seorang profesor yaitu Hendrawan Supratikno memberikan argumentasi yang sangat menarik saat tim WAS, yaitu tim pengawas kasus Bank Senturi, bertemu Ketua KPK Abraham Samad dan jajarannya hari Rabu yang lalu. Apa yang dikatakan oleh sang profesor? Sri Mulyani Indrawati beberapa hari lalu sudah dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Sri. Untuk Budiono, kata Profesor Hendrawan, yang ia kenal adalah sosok sederhana. Saat menjabat Gubernur BI, Budiono diakui oleh politisi PDI Perjuangan ini kerap menggunakan pesawat ekonomi. Tahukah saudara berapa gaji seorang Gubernur Bank Indonesia? Lebih dari 200 juta rupiah sebulan. Dan menurut laporan yang kami terima, seorang Gubernur Bank Indonesia menerima bukan 12 gaji dalam setahun, tetapi 18. Karenanya, secara kasat mata, kalau Budiono kemudian hengkang dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk menjadi Wakil Presiden, itu penghasilannya turun barangkali lebih dari 3 kali. Dan ini menurut sang profesor, bukan Radio Australia yang mengatakan. Profesor Hendrawan Supratikno mengatakan 2 orang ini, Sri Mulyani Indrawati dan Budiono, memiliki integritas yang tinggi, hidupnya sederhana. Saat menjadi Gubernur BI, Pak Budiono kerap naik pesawat ekonomi.
Sri Mulyani apalagi dikenal sebagai orang yang tegas. Kalau dua orang yang dianggap memiliki integritas tinggi kemudian dianggap terlibat kasus ini, apakah ini tidak menyentuh hati nurani? Jadi artinya, ini adalah komentar Radio Australia, artinya mungkin perbuatan kedua orang tersebut, Sri Mulyani Indrawati dan Budiono, murni profesional, bukan untuk kepentingan pribadi. Sebab kalau dilihat dari gaji, memang mereka telah melakukan pengorbanan. Sri Mulyani sekarang gajinya $500,000 di Bank Dunia. Tiap hari waktu bangun pagi, seharusnya kan segera mandi. Kalau mandi pakai sabun wangi, agar badan sehat segar kembali. Mudah-mudahan sehat dan segar kembali. Saudara masih bersama Radio Australia di Melbourne, dan bagi mereka yang bermasalah dengan hukum dan kebetulan barangkali tidak ada tempat untuk mengadu, mungkin boleh membayangkan, mendambakan, memimpikan suatu kali dipersuntingkan oleh seorang perjaka yang satria dan dibawa ke pantai bahagia. Pada malam-malam menjelang akan duduk di pelaminan, maka terdengarlah alunan suara indah lagu berikut ini. Malam-malam inai yo sayang, anak daro yo mama, jo marah pulai. Anak daro yo mama, jo marah pulai. Malam-malam katigo yo mama, malam-malam bajapu yo sayang, marah pulai tibo yo mama. Anak daro takui, marah pulai tibo yo mama. Anak daro takui. Cincin baca buik yo mama, di jari-jari mani yo sayang, marah pulai galak yo mama. Anak daro manangi, marah pulai galak yo mama. Anak daro manangi, pasumanan yo banyak yo mama, mana tiang-tiang piring yo sayang. Seambanya lama yo mama, patai jo jariang. Seambanya lama yo mama, patai jo jariang. Itu dia Tuti Daulay dari Tapanuli Selatan membawakan lagu dari Minangkabau, Malam Mbak Inai, ditujukan untuk semua yang sekarang ini masih tanpa pendamping dan mengharapkan akan dipersunting oleh seorang perjaka naik kuda putih, menunggang kuda putih dengan satrianya, menyelamatkan mereka dari hidup penuh kesepian dan kesunyian. Semoga berkenan di hati saudara. بحبك يا محمود انت حلو 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 وعيونك سود انت حلو 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 وعيونك سود حبيبي اسمه حبيبي مصطفى لما جيت هو انطفى لما جيت هو انطفى I love you Mr. Mahmoud. Come to me Mr. Mahmoud. I love you Mr. Mahmoud. Come to me Mr. Mahmoud. هيدا اللي اسمه مصطفى لما جيت هو انطفى لما جيت هو انطفى أنا بحبك يا محمود. انت حلو
حلو حلو حلو حلو وعيونك سود وأبويا عمي الموجود هددني بطرد البارود وأبويا عبد الموجود هددني بطرد البارود أنا بحبك أنا بحبك بحبك يا محمود أنا بحبك بحبك يا محمود أنت حلو 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 وعيونك سود أنت حلو 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 وعيونك سود أنت محبوبي أنت مطلوبي أنت حبيبي محمود أنت نصيبي أنا بحبك بحبك يا محمود أنت حلو 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 وعيونك سود أنت حلو 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 وعيونك سود Jiwa dan raga, jangan hanya satu, tapi jiwa dan raga juga sehat dan segar kembali. This is Radio Australia. Saudara masih bersama Radio Australia di Melbourne. Nah, ini Ibu Lesung Pipit. Apa Ibu naik kereta api, Bu? Ibu suka naik kereta api. Kalau naik kereta api, apakah deg-degan, was-was? Karena mulai hari ini boleh dikatakan pemerintah negara bagian itu menyediakan petugas khusus. Mereka yang dilatih khusus untuk menjadi pengaman para penumpang kereta api. Ya, biasanya kalau turun di stasiun yang kecil-kecil ini Pak, yang sebetulnya yang agak mengkhawatirkan. Kalau misalkan, apalagi kalau sudah agak gelap dan kita tidak dijemput, itu yang agak mengkhawatirkan. Kalau misalkan kita tiba-tiba keluar dan disergap orang seperti itu. Tapi kan ada CCTV Pak di setiap stasiun, itu juga membantu kita. Tapi yang menarik adalah itu merekam ya. Jadi ada rekaman. Tapi yang menarik ini kemarin ada kondektur yang ketahuan ternyata menelpon orang yang kena denda. Bukan kondektur, sebenarnya inspektur dia. Dia menangkap seseorang yang tidak punya tiket, perempuan. Dia mau ajak damai barangkali. Begitu aja damai. Tapi ini kan menarik, kalau di Indonesia dianggap biasa ya. Kalau di sini itu kan dianggap melanggar tingkat kepercayaan. Juga etika. Etika ya. Dan bukan itu saja Ibu Produser Lesung Pipit, tetapi juga ini seorang supir bus di Sydney ditangkap, rupanya dia pasang kamera di lantai busnya. Jadi kalau perempuan yang berlalu lalu dan dia rekam, dan di rumahnya itu ada ratusan rekaman penumpangnya. Nakal sekali itu. Ya, itu nakal sekali. Tapi ada berita yang hampir payah masuk akal, bahwa kepolisian negara bagian negara bagian Victoria akan menyediakan tenaga sampai 2 kali lipat katanya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan-kerusuhan seperti yang pernah melanda Inggris yang di London begitu hebat ya tahun lalu. Ya, ini polisi ini yang sangat buat saya menarik Pak ya, di kota ini Pak, setiap Sabtu dan Minggu, Jumat malam ini cepat sekali itu, di mana-mana ada polisi. Saya pikir ini, saya kan biasa kalau di Indonesia takut ada cegatan lah kalau misalkan. Tapi ternyata memang mereka siap siaga. Dan kalau misalkan seperti kalau pergi ke daerah di Richmond itu, ada bentrokan sedikit, ada orang kecopetan, dalam 2 menit itu Pak, mobil polisi sudah datang. Saya pikir ini orang punya penayangan atau punya indera keenam, kok bisa dalam 2 menit tiba-tiba polisi cepat datang. Itu luar biasa. Itu yang paling ditakuti oleh banyak orang adalah polisi yang pakai mobil tapi tidak ada tanda polisinya. Jadi mobil dalam tanda kutip mobil sipil, mobil preman gitu. Tahu-tahu di dalamnya itu udah ada lampu, ada kamera. Ini orang sering ditangkap karena ya terlalu kencang atau bagaimana. Itu yang menangkapnya bukan mobil polisi. Jadi orang harus senantiasa hati-hati apakah ada mobil polisi atau tidak ada mobil polisi. Jangan hanya karena ada mobil polisi, kalau ada kucing baru tikusnya takut. Kalau nggak ada kucing, buat tikusnya mencah-mencah. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ibu Produser. Saudara, tidak sedikit bangsa lain yang suka mencemooh Australia. Bukan saja sebagai sebuah bangsa dan negara baru, melainkan juga bercikal bakal narapidana khusus penduduk kulit putihnya yang dibuang dari Inggris. Karenanya Australia suka dianggap kurang berbudaya dan kurang berseni. Namun Australia di abad ke-21 ini boleh bangga dengan banyak prestasinya di bidang kebudayaan dan kesenian. Penulisnya sudah ada yang memenangkan hadiah Nobel
ilmuwannya juga sudah ada yang memenangkan hadiah Nobel. Dan berangsur-angsur kian banyak perempuan yang menduduki jabatan tinggi dan strategis. Jaksa Agungnya misalnya, Nicola Roxon, adalah seorang perempuan yang dipindahkan dari jabatannya sebagai Menteri Kesehatan oleh Perdana Menteri Julia Gillard, dan penggantinya juga seorang perempuan untuk menjadi Menteri Kesehatan. Salah seorang perempuan Australia yang boleh dibilang sudah mencapai karir yang tinggi di dalam bidangnya adalah Elizabeth Ann McGregor berusia 53 tahun. Elizabeth Ann McGregor adalah Direktur Museum Seni Kontemporer. Di Australia saban tahun digelar penganugerahan hadiah dikenal dengan nama Archibald untuk lukisan potret yang terbaik dalam setahun terakhir. Dalam edisi-edisi berikutnya akan kami kutipkan petuah-petuah Direktur Museum Kontemporer Elizabeth Ann McGregor mengenai rahasia keberhasilan dalam hidup, insya Allah. This is Radio Australia. Kampuang den Jawa di Mato, Gunung Sansai baku, takkan ajo kawan den lamo, sampai basu yang sulit, pandu dua nyona nelo, dan suko bagong todoyo. Susah samo diraso dan takkan ajo kampung, takkan ajo kampung. Indo ayah dia sadonyo, naso imbau dan pulau, dan takkan ajo kampung. Kampuang den Jawa di Mato, Gunung Sansai baku lili, takkan ajo kawan den lamo, sangke basul yang sulit, pandu dua nyona nelo, dan suko bagong todoyo. Susah samo diraso, dan takkan ajo kampung, takkan ajo kampung. Indo ayah dia sadonyo, raso imbau den pulau, dan takkan ajo kampung, takkan ajo kampung, takkan ajo kampung, takkan ajo kampung, takkan